Ya, saudara, dari hasil beberapa lembaga survei, di mana salah satunya Litbang Kompas yang diturunkan kemarin di Harian Kompas, Prabowo Subianto menempati posisi teratas dalam elektabilitas. Bahkan sejajar dengan Ganjar Pranowo yang mengejar naik persentase responden dibanding dengan survei Litbang Kompas yang dilakukan di bulan April tahun yang sama atau tahun ini. Masih ada 7 tokoh lain yang masuk dalam bursa capres survei Litbang Kompas. Nah, bagaimana sebenarnya peta persaingan antar tokoh di bursa calon presiden 2024 menjelang Pilpres yang masih akan taruhlah sekitar 2 tahun lagi kalau kita sudah menghitung sekarang sudah memasuki tahun 2022 begitu. Kami akan segera bahas. Ada peneliti Litbang Kompas, Mas Yohan Wahyu, pengamat politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti, dan pakar komunikasi politik Ibu Lely Aryani. Selamat pagi semua, Bu Lely, Mas Yohan, Pagi. Bang Ray. Ya. Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ke Mas Yohan dulu kita ngobrol santai saja. Izinkan saya juga ingin menambah wawasan dari Anda bertiga, terutama dari Mas Yohan nih dan teman-teman yang melakukan survei. Ya nggak, Bang Ray, Bu Lely ya? Siap. Mas Yohan, apakah kemudian tercermin juga dalam survei begitu? Apa yang membuat, saya bacakan datanya, di bulan April itu Ganjar Pranowo 7,3% masih. Tapi kemudian naik sekitar 6% di survei yang dilakukan 26 September sampai 9 Oktober 2021 hingga 13,9%. Jadi kemudian di survei Litbang Kompas sejajar dengan Pak Prabowo Subianto. Tergambar juga nggak apa yang membuat drastis tuh, Mas Yohan? Ya, kami melihatnya dua survei April sama Oktober ini kan banyak kejadian exposure pemberitaan yang mungkin lebih banyak gitu ya, kemudian mengekspos Pak Ganjar gitu ya. Misalnya kasus bagaimana Pak Ganjar tidak diundang di acara PDIP di Jawa Tengah, kemudian terakhir adalah wacana soal celeng dan banteng gitu ya. Jadi memang eksposur pemberitaan terhadap Pak Ganjar ini relatif memang kita akui tinggi gitu ya. Sementara survei ini kan sebenarnya studi persepsi orang gitu ya. Ketika mengkonstruksi persepsi, dia adalah tentu berpijak pada konsumsi informasi ya, informasi yang dia konsumsi. Dan sementara paparan informasi terkait sosok tokoh calon presiden, tokoh-tokoh yang selama ini banyak disebut, itu mungkin dugaan kami Pak Ganjar itu exposure-nya lebih tinggi gitu. Jadi salah satu indikator yang bisa kita lihat adalah banyak spot-spot ya yang kemudian mampu mengangkat exposure Pak Ganjar, termasuk diantaranya tadi tidak diundang di acara PDIP, kemudian Pak Ganjar dibilang kemajon, misalnya ada kata kemajon, kemudian terakhir itu kemudian ada wacana itu bukan banteng tapi itu celeng. Artinya memang ada dinamika internal partai yang kemudian memasukkan Pak Ganjar dalam subjek berita. Jadi itu setidaknya turut mempengaruhi orang, persepsi orang tentang sosok tertentu gitu ya. Jadi ini sebenarnya peristiwa yang biasa saja. Di survei sebelumnya juga terjadi, exposure pemberitaan itu yang menjadi salah satu faktor yang memicu banyak responden kemudian melihat sosok Pak Ganjar itu. Itu Mas Bayu. Ya, oke. Terbayang memang kemudian pemberitaan jadi begitu banyak. Bu Lely, dari komunikasi politik, sebetulnya kan saya nih mengukurlah saya sebagai pribadi begitu. Pemberitaannya Pak Ganjar kan nggak semuanya juga bagus begitu. Kalaupun muncul di media ya kan Bu. Dan kemudian kalau dibanding dengan situasi pandemi, masih samalah dengan kepala daerah yang lain, sama Ridwan Kamil, Anies Baswedan, semua muncul juga untuk menanggulangi pandemi begitu. Tapi ternyata hal ini membuat persepsi orang mendengar terus nama Ganjar Pranowo, seperti Mas Yohan katakan dari Litbang Kompas. Nah, hal-hal semacam ini memang bisa terjadi, atau Bu Lely melihat ada hal lain begitu yang kemudian bisa dari survei Litbang Kompas ini naiknya cukup tinggi dalam hitungan bulan, Bu Lely? Ya, terima kasih. Mas Bayu, yang Mas Bayu sebutkan benar, Mas Yohan sebutkan juga benar. Dalam teori komunikasi politik itu kan ada namanya more exposure. Jadi
sekali nama orang itu diulang-ulang, dibenamkan di benak pelanggan, konstituen, massa, dan seterusnya, maka makin menetaplah nama itu. Iya. Tapi soal survei, itu kan untuk mengukur elektabilitas politik, tren politik, juga dinamika politik yang terjadi. Maka berkaitan dengan kemunculan nama Ganjar yang tiba-tiba melonjak ini, saya melihat ada 4 hal. Yang pertama dari sisi formatifnya. Dari sisi formatif itu kan bisa dilihat bagaimana kekuatan dan kelemahan lewat angka atau persentase yang dimunculkan, bukan hanya oleh Kompas ya, litbang-litbang lainnya gitu. Yang kedua dilihat dari sisi proses. Prosesnya itu kan ingin melihat berapa besar pergeserannya. Nah tadi terjadi pergeserannya naik 6%, Prabowo cuma 2,2% misalnya. Dilihat selanjutnya dari sisi efek. Efeknya tentang perubahan dukungan. Nah, perubahan dukungan ini menarik karena akan muncul kelompok-kelompok kepentingan. Dan ini yang sudah bergerak kan? Iya. Yang sudah bergerak termasuk ke Jawa Barat kemarin beritanya. Nah, yang selanjutnya ada yang keempat tentang dampak. Dampak ini adalah pada tingkat komunitas perubahannya terjadi. Baik pada partai politik. Nah, tadi Mas Yohan mengatakan, jadi ada kesan yang tentang istilah-istilah, simbol-simbol yang digunakan tentang celeng dan banteng dan sebagainya. Ini mengingatkan kita pada fenomena ketika misalnya Bu Mega dizalimin oleh Suryadi, Pak SBY dizalimi oleh PDIP juga. Nah ini yang nampaknya masih menarik bagi masyarakat Indonesia. Ada kesan orang yang dizalimi itu lebih mengena di hati, ada rasa kasihan dan sebagainya. Ini fenomena yang menarik. Tapi menurut saya satu hal ya, kan survei itu menata data dalam jumlah yang besar. Tapi sebenarnya tidak meneliti pendapat populasi secara mendalam. Betul. Sebab apa? Hal-hal sensitif, misalnya politik muka dua, kepentingan politik dan seterusnya itu tidak dicari tahu secara detail kan? Betul. Jadi ada jaminan semua pertanyaan dijawab oleh sampel. Bisa jadi antara yang menjawab dengan yang tidak menjawab itu ada perbedaan loh. Jadi tidak mencerminkan sampel, apalagi populasi. Tapi ini menarik sebagai bahan kajian yang saya bilang tadi untuk mengukur elektabilitas, tren politik dan dinamika politik. Jadi wajar-wajar saja kalau kemudian ada tren naik turun di antara semua kandidat. Tapi menarik kalau kemudian Ganjar disandingkan sama angkanya tiba-tiba dengan Prabowo. Karena dari banyak lembaga survei Prabowo kan tetap nomor 1 ya. Dan nanti ceritanya makin panjang ini. Gitu. Ya, dimengerti Bu. Oh, Ibu Lely jadi mengingatkan kita pada situasi drama-drama politik. Nah, kita punya drapol lah. Drapol. Kalau sekarang kan ibu-ibu, mungkin Bu Lely juga ikutinya drakor begitu. Kalau ada orang yang kita gampang kasihan begitu. Nah, hal semacam ini mungkin juga terjadi di Pak Ganjar begitu, di situasi internal partai PD Perjuangan. Bang Rey, pun begitu, kan ada beberapa survei sebelum Litbang Kompas. 3 nama selalu muncul ya kan? Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies Baswedan. Apakah 3 nama ini sudah bisa kita bilang, inilah nama-nama yang memang, saya sekali lagi menempatkan diri sebagai orang biasa begitu, atau orang media yang selalu mengikuti survei, mau survei dari manapun kita lihat, dan nantinya nama-nama inilah yang memang yang muncul di survei yang kemudian dipertimbangkan oleh partai politik. Nama-nama ini kan nothing tanpa partai politik ketika mereka sudah harus masuk sebagai calon presiden. Nah, kita udah bisa pastikan Bang Rey, 3 nama ini pasti akan masuk di calon presiden nanti? Belum tentu. Belum tentu? Oh, oke. Kenapa gitu? Karena kalau kita merujuk ke hasil survei Kompas atau survei-survei yang lain, trennya ini sedang berubah gitu. Dan boleh disebut dalam 2 hal. Pertama, nama Pak Prabowo dengan nama Pak Anies stagnan tuh. Ya kan? Yang melonjak adalah Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Ibu Risma, dan mungkin di belakangnya ada Sandiaga Uno gitu. Betul, oke. Jadi sebetulnya yang menarik dilihat ini adalah lonjakan dari 4 nama ini gitu. So, kalau saya lihat Pak Prabowo dengan Pak Anies itu, kalau masih modelnya kayak begini ya itu angkanya stagnan di angka 20% untuk Pak Prabowo, mungkin sekitar 14-15% di Anies Baswedan gitu. Pertama tentu karena banyak alasan, Pak Prabowo saya kira yang memilihnya sekarang adalah memang orang-orang yang secara tradisional memilih beliau, jadi nggak mungkin lagi pindah-pindah gitu, tapi nggak nambah gitu ya. Dan Anies Baswedan juga begitu, jadi yang memilih beliau ini adalah mereka yang memang identik dengan Islam politik ya. Dan saya kira juga nggak akan nambah-nambah. Jadi persoalan citra beliau di dalam Pilkada DKI Jakarta itu betul-betul membeberati Anies Baswedan untuk mencoba meraih suara ke arah tengah maupun ke arah paling kiri gitu ya.
Nah itu yang menjadi keluasan dari Ganjar maupun Ridwan Kamil, Ibu Risma dan juga mungkin Sandiaga. Oke, Mereka jadi mampu meraup segmen pemilih dari semua sektor, baik yang di tengah, mau yang di kiri, mau yang di kanan gitu. oke, Itulah jadi yang mengakibatkan mengapa nama Ganjar misalnya ya, nama Pak Ridwan, kemudian juga nama Risma dan juga apa namanya itu Sandiaga itu terus mulai menaik, meskipun sebetulnya secara umum mereka tidak mempopulerkan prestasi-prestasi mereka. Pak Ganjar kan tidak kita kenal dengan prestasi yang luar biasa lah, misalnya Jawa Tengah, tapi populer gitu ya, elektabilitas naik gitu. Pun Oke. juga begitu dengan Ridwan Kamil ya, pun juga begitu dengan Ibu Risma ya, dan juga mungkin Pak Sandiaga adalah orang-orang yang sejauh ini belum dibicarakan orang apa prestasinya gitu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat kenaikan baik dari Pak Ganjar maupun Pak Ridwan, Ibu Risma dan Pak Sandiaga lebih karena dua tokoh yang lain ini stagnan dalam ini ya Pak Prabowo dan juga Anies Baswedan. Jadi orang mulai menimbang nama-nama lain yang memungkinkan ya mereka untuk mendapatkan suara, dan bacaan saya akan tetap naik, khususnya setelah Pak Ganjar ya berkunjung ke Papua kemarin. Ya kan, dan tentu kita tahu bagaimana Papua menerima beliau ya gitu ya, dan mungkin juga Ridwan Kamil dan seterusnya itu. Lebih dari itu menurut saya kenaikan ini disumbang oleh ketidakmampuan dua figur yang saya sebutkan itu untuk melebarkan sayap mereka. Harus diingat ya, Pak Anies itu tahun 2022 sudah selesai masa baktinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jadi ada gap selama 2 tahun untuk beliau mempopulerkan diri dan meraih elektabilitas yang kalau tidak dikelola secara baik oleh Pak Anies, ya alih-alih naik yang mungkin adalah beliau akan makin tenggelam. Sementara Pak Ganjar ya, kemudian juga Pak Ridwan Kamil masih sedikit agak bisa bernapas lega gitu ya. Karena masa bakti mereka seingat saya baru berakhir di tahun 2023 ya. Dan seterusnya itu gitu. Jadi dari sini panggung politiknya kelihatan akan lebih banyak diraih oleh Pak Ganjar, Pak Kamil, Ibu Risma dan Pak Sandiaga. Dan perlu jadi catatan kita, saya kira kelompok-kelompok dari pro demokrasi, gerakan anti korupsi gitu ya, HAM, toleransi itu juga belum membuat semacam gerakan nih untuk mendorong satu tokoh maju ke depan gitu. Termasuk dalamnya atau akademisi gitu ya. Nah jika mereka juga misalnya terlibat nanti dalam hal mempopulerkan dan mendorong orang untuk meraih atau memilih seseorang, itu yang saya sebutkan tadi, 3 nama ini atau 4 nama ini bisa lebih melonjak lagi dibandingkan 2 nama. Karena kelompok yang saya sebutkan itu rata-ratanya akan sulit masuk ke Pak Prabowo, juga akan sulit nanti masuk ke Bung Anies, kecuali Anies ya mampu menjelaskan posisi beliau betul-betul dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu. Ya, jadi bisa lebih banyak diterima. Jadi nama ini agak sinkron nih, ada kesamaan begitu dengan survei-survei yang lain juga. Analisanya Bang Rey ini buat pemirsa, buat saya juga, bahwa ada 3 nama di luar Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, itu ada Ridwan Kamil, Tri Risma Harini, dan Sandi Uno. Itu juga di survei-survei lain menjadi semacam 3 besar kedua begitu. Dan inilah yang berpeluang naik. Menarik. Mas Yohan, sedikit aja ya sebelum kita jeda. Di survei Litbang Kompas, selain 6 nama besar itu, begitu, 6 besar, juga muncul nama-nama seperti Pak Ahok, Basuki Cahayapurnama, Pak Mahfud MD, kalau Agus Harimurti sudah kesebut-sebut, Pak Gatot juga lah begitu. Pak Mahfud sama Pak Ahok ini muncul, apa analisanya dari survei Litbang Kompas? Saya tahu ini terbuka, tetapi apa yang membuat mereka muncul, masih ingat dengan 2 nama ini, kalau Pak Mahfud masih beberapa kali muncul mungkin di media, Mas Yohan? Ya, ini kan seperti yang Mas Bayu bilang tadi, ini desain pertanyaannya memang terbuka ya. Jadi kita memang tidak memberikan pilihan nama siapapun itu. Jadi benar-benar ketika saat ini pemilihan presiden dilakukan, siapa menurut Anda yang paling cocok menggantikan Pak Jokowi sebagai presiden? Kita sudah memfilter bahwa 2024 itu memang
periode ini adalah periode presiden pengganti Pak Jokowi karena secara konstitusi memang Pak Jokowi tidak mungkin lagi jadi presiden. Ya. Jadi di satu sisi kita membatasi nama yang disebut harus bukan Jokowi. Di sisi yang lain kita memberi seluas-luasnya jawaban responden untuk memberikan respon siapa nama yang diingatnya. Jadi nama-nama itu munculnya Pak Mahfud, munculnya Pak Ahok, ini kan sebenarnya menjadi bukti memori publik itu masih menempel gitu ya di nama-nama ini. Nama-nama Pak Ahok, nama Pak Mahfud meskipun Pak Mahfud misalnya di bawah 2%, Pak Gatot di bawah 2%, tapi eksposur pemberitaan masih ada gitu ya. Termasuk Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, dia tentu aktivitasnya tidak hanya di media konvensional, di media sosialnya dia juga sudah aktif ya. Twitternya Pak Mahfud itu juga seringkali menjadi acuan meskipun tetap melahirkan peluang pro kontra, tapi memang masih menjadi acuan. Pak Ahok sendiri ketika dipercaya menjadi pimpinan komisaris utama di Pertamina, saya pikir juga eksposurnya juga relatif lumayan tinggi gitu ya. Tetap saja pro kontra tetap mewarnai. Artinya memang nama-nama ini memang masih menempel dalam memori publik itu Mas Bayu. Iya, oke. Nah, ini nama-namanya sudah mulai muncul dari berbagai survei termasuk survei Litbang Kompas. Beberapa partai politik, Bang Rey dan Ibu Leli, mereka sudah mengatakan survei bukan jaminan kami menghadirkan nama untuk calon presiden. Apakah benar demikian begitu? Terutama kalau sudah survei Litbang Kompas keluar, biasanya partai politik ada meeting atau segera rapat katanya. Nah, kita bahas setelah jeda ya, bagaimana kemudian konstelasi partai politik melihat berbagai survei di tahun 2024 ini menjelang akhir tahun. Kami segera kembali, tetap bersama Sapa Indonesia Pagi.